Jadi gini Pak Bo, saya dulu itu 84 itu kan ada berapa orang ya? 60 orang tuh. Yang 30 orang teman saya itu dibuang ke Timur Timur, yang 30 orang ke Irian Jaya, termasuk saya ya, tahun 84. Itu dalam apa program apa nih? Kok istilah dibuang? Saya dulu kan sekolahnya setengah ikatan dinas ya, sekolah gitu. pertanian. Sekolah pertanian, SPPMA. Betul. Iya. Itu akhirnya ditempatkan di Timur Timur dan Irian. Nah setelah di Irian, karena istri saya itu kan anak tunggal, tak ajak sana tidak mau. Akhirnya saya ngalah. 8586 saya kembali ke Jawa. Nah dari situ. Kalau Pak asli di mana? Gimana? Aslinya mana? Saya aslinya dari Lamongan. Oh Lamongan. Kalau istri? Blitar. Oh Blitar. Oke. Blitar mana? Blitar Ludoyo. Ludoyo. Sumber Agung ya. Agung. Ayah saya keluarga besarnya dari Ludoyo. Oh Ludoyo juga ya, dari Blitar juga. Makanya saya kalau ke sana bilang lihat apa waktu Mbak? Apa acara tiap tahun itu Pak? Suruh apa? Apa namanya suruhan apa? Apa gerbang lali ya? Mbak Prada itu. Mbak Prada. Mbak Prada istilahnya itu. Iya, ngapa ngedusi gong istilahnya. Ngedusi gong. Jadi saya teruskan. Jadi saya itu dulu setelah dari 84, 85 pulang masuk di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pupuk, bergerak di bidang set visit, zat perangsang tumbuh itu 2 tahun. Terus kemudian masuk di dunia perusahaan kayu. Pertama dulu zaman Pak Harto kan rotan kan galakan ya. Kita banyak ambil tenaga dari Filipina ya. Saya masuk di situ. Akhirnya setahun pindah. Kepindahan saya itu gini. Saya kalau sudah bekerja total. Tapi begitu perusahaan nggak memperhatikan saya, keluar saya. Keluarnya ini saya kadang-kadang itu bagaimana cara saya bisa mendapatkan posisi lebih tinggi dan gaji lebih tinggi. Sehingga naik kelas harusnya. Sehingga dari posisi staf biasa sampai ke manajer itu dengan cara seperti itu. Posisi manajer pun waktu di perusahaan saya belum pernah saya pegang, cuma akunting sama finishing. Kalau manajer produksi sudah, terus kemudian PPIC sudah, terus di material sudah, itu sudah semua. Nah, dari situ kemudian waktu itu Pak Bo, tahun 90 baru saya keluar dari perusahaan, buka usaha mebel besi. Mebel besi ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang dulu pernah tak tempat itu ordernya tak minta, kasihkan saya. Sampai berarti sempat punya ada workshop apa segala Pak ya? Ada. Terus kemudian setelah mebel besi juga, ya mebel rotan juga, mebel kayu juga. Nah, setelah berjalan berapa tahun kita kirim sampai ke Solo, baru kita menambah bidang konstruksi itu. Jadi bikin sosoran, bikin gudang kecilan. Macam ke renovasi ya? Betul. Bukan dari awal bukan? Bukan. Akhirnya 97 peristiwa moneter jatuh. Jatuh saya akhirnya. Tapi tetap berjalan kecil-kecilan masih ada usaha itu. Sampai sekarang? Sekarang sudah beda, ganti outsourcing. Setelah dari situ kan saya kan perjalanannya dari situ kita masuk ke dunia kayu. Saya memborong hutan di Purwoboyo itu, waktu itu hutannya marinir. Ada berapa hektar tak borong. Tak potong kayu sengonnya, kita kirim ke Tanjung Mas Pusaka, waktu itu ada di Pandan. Itu berjalan 1 tahun rugi. Rugi. Nah, akhirnya ganti lagi usaha. Waktu itu saya buka arshop di Bali tahun 2000. Punya karyawan 25, bergerak di bidang bikin kap lampu dan besi, dianyam rotan, dikasih anyam kain, pokoknya waktu itu kan banyak ya orang yang datang, itu sudah ada bayar 3. 2002 jatuh kena amrozi. Waduh susah. Dari situ akhirnya kita tertarik di dunia bikin pabrik tahu. Nah, pabrik tahu setahun bangkrut lagi. Karena apa? Bahan bakunya terlalu ini. Bukan bahan baku. Kalau pabrik tahu itu, kalau dulu sistem pabrik tahu itu sistemnya kita itu jadi juragan total Pak. Punya tempat. Jadi kita menyiapkan kedelai, menyiapkan kayu bakar. Nah orang datang enak tinggal ngambil, pedagang itu. Ngambil itu pun kadang-kadang tidak bayar kontan. Ngambil tahunya? Ngambil tahunya, iya, dijual aja. Kadang-kadang pembayarannya molor. Lah itu awal jatuhnya di situ. Akhirnya kita jatuh.
Terus sempat masuk ke dunia spare part tekstil. Pabrik tekstil saat Jawa Timur itu kita suplai spare partnya. Spinning, mesin apa itu kita. Itu juga nggak sampai setahun saya tinggal lagi. Terus akhirnya pabrik tahu sudah, spare part tekstil sudah. Nah, akhirnya ternak ayam potong. Nah, ternak ayam potong dengan pokpan 10.000. Nggak sampai setahun, cuma 3-4 kali panen saya tinggal, nggak jalan. Karena ya ternyata ilmunya itu kan sebetulnya begini, kita waktu itu tidak menguasai ilmunya. Kalau kita kemitraan, satu kita harus paham betul bibit yang kita terima itu harus bibit yang bagus. betul yang prima ya. DOC-nya itu harus bagus. Nah, untuk bisa bagus kita harus bermain dengan bagian pengiriman. Oh. Iya, cilaka di situ. Untuk kurma kita harus ya, melakukan kalau fee. kita nggak baik dengan pengiriman, ya bagaimana lah namanya pendekatan. Tolong kalau kirim, nah kita kasih. Waktu kita tidak mengenal itu. Dapat 4 kali panen, 1 kali untung, 2 kali untung, 3, 4, 5 kali Hancur. tak 3. Baik, kemudian ternak bebek potong, ayam potong sudah, bebek potong sudah, bekecot pernah dengar ya? Bekecot itu iya. pernah saya hampir 10 bulan. Saya bawa pickup, nanti bekecotnya ngambil di Gunung Penanggungan itu. Iya. Waktu itu saya ngambil di petani 1.000, kita jual di pabrik 2.000. Tapi sekarang begitu masih tren loh Pak. Masih tren, tapi saya cuma itu tak tinggal lagi. Saya kemarin mau coba ke Situbondo ini, waduh tanya sudah banyak pengepul sana. Ya. Terus akhirnya pernah juga sempat saya usaha itu jual beli sepeda motor. Saya ke tempat pinggir jalan, Mokas ya. Mokas, motor bekas. Sampai setahun nggak jalan lagi, nggak kita teruskan. Mokas sudah pernah. Terus Nata de Coco kuliner pernah saya jalankan itu. Punya sampai izin Dinkesnya masih ada juga. Jadi saya bisa bikin Nata de Coco mulai dari air kelapa Iya. sampai jadi dan sudah Dikemas. kemas juga sudah. Jadi kita bikin dalam gelas itu, kita kasih dalamnya ada Nata de Coco, pernah sudah. Kan ada butuh mesin apa namanya itu, mesin yang kaplit ya, mesin kaplit. Iya. Itu kemarin tidak tak teruskan karena bukan rugi, tenaganya sudah tidak mampu. Sudah itu soto ayam Lamongan juga sudah setahun. Jadi dihitung berapa? Pusing saya. Lah terakhir, kemudian terakhir tahun berapa itu saya konsultan irigasi Pak, sama megang 1 kabupaten Jombang. Saya dibayar sama Bapeda Provinsi, ditempatkan di Jombang untuk apa ya? Membantu menangani program pemerintah itu namanya IPDMIP. Jadi pemberdayaan irigasi untuk di tingkat petani-petani itu. Saya ada anak buah 15 itu. Itu juga berjalan sekitar 5 tahun. Kemudian dari situ Pak, soto yang Lamongan itu setahun nggak diteruskan lagi. Dan yang terakhir itu pernah bikin tahu bulat. Tahu bulat. Ya, tahu bulat itu belum ada yang keliling 500 itu saya sudah jalan duluan. Oh gitu. Jalan. Saya tahu, saya secara otodidak bisa mencari bagaimana caranya bikin tahu itu bisa besar-besar. Itu saya cari sendiri ketemu. Nah, itu pun juga sebetulnya jalan. Tak tinggal. Ditinggalnya karena apa sebenarnya Pak? Karena begini. Artinya begini Pak. Tidak mungkin kan kalau ini memang ada prospek ya, keuntungan yang menjanjikan. Contoh, Ada prospeknya Pak. Iya. Mungkin. Atau Cuman nggak sesuai harapan mungkin Pak. contoh salah satu gini aja ya. Contoh soto yang Lamongan. Kenapa waktu itu setahun kita tinggal? Padahal setahun itu saya sudah mencapai omset 1 juta per hari. iya. Karena waktu saya jual soto Lamongan itu anak saya perempuan yang tari itu masih kecil. Lah ini godo nakal. Jaluk gendong ibu Pak Wong. Lah saya kan tidak bisa, saya kan bisa cuma bantu apa bikin teh, bantu bersih-bersih. Tapi kalau ngiris-ngiris kan tidak bisa. Nah, kalau terus-terusan gini saya kasihan nyonya. Jadi sambil sambil gendong itu kasihan saya. Sambil gendong sambil melayani ya. Udah akhirnya sudah lepas tahu. Kenapa nggak jadi karyawan Pak? Ya waktu itu kita belum sempat berpikir ke sana. Dan saya tahun 2015 pernah jatuh di trading saya. 200 juta ya, trading forex itu. Nah, pernah juga di situ trading juga. Akhirnya nah kemarin akhirnya saya yang bisa bertahan itu di dunia irigasi. Dan waktu tahun 2017 saya diajak teman saya yang bekas anggota DPR. Saya kan juga sempat nyalon DPR Pak tahun 2009. Cuma nggak jadi. 2008 2009. nggak? 2009. 2008. Waktu pertama SBY jadi.
2008 ya. 2008. 2008. Dong Pak, saya juga calon 2008. Saya di dapil 1 di Pasuruan. Oh, saya di dapil ini, Pandaan. Saya dapil 1. Saya waktu itu pertama kali pas Mas Andri ini Mas nyalon. Andri dari partai PDI juga. PDI. Lah semen saya Sidoarjo itu ngambil Demokrat jadi. Lah sekarang PT-nya tak kelola ya PT-nya teman saya itu mulai tahun 2017 sampai sekarang. Berarti sekarang nekuni PT outsourcing ini. Ya, menangani outsourcing itu tapi sifatnya kita itu tidak diikat harus tiap hari masuk, enggak. Saya kerjakan dari rumah bisa. Tapi saya memegang kendali gitu loh. Outsourcing kan mengelola manpower kerja. Pak, tenaga kerja. Iya. Kita kan misalnya contoh memegang dinas perikanan, Iya. 10 orang, dinas pengairan 5 orang. Tapi sasarannya apa? Perusahaan industri apa pemerintahan Pak? Tadi saya bilang dinas perikanan kan pemerintah. Oh pemerintah ya. Perikanan, dinas pengairan, puskesmas itu pemerintah. Tapi bukan berarti swasta, nggak pernah swasta. Iya, iya. Tapi kita lebih fokusnya senang di pemerintahan. Pemerintahan itu lebih aman, Iya. pemerintahan lebih terpercaya daripada perusahaan itu. Nah, di situ tenaga itu rata-rata titipan dari orang dalam semua. Iya, mesti. Gitu. Sampai sekarang gitu Pak ceritanya. Makanya Binaan titip jadi lagi. nggak bisa fokus. Kalau jangan kan fokus ya. Jangan fokus di bidang teknik sampai sekarang saya nggak bisa itu. Nah, kalau Pak Bon gimana Pak? Mulai dari lulus kuliah itu Pak, Nah, kalau lulus kuliah saya